Selamat pagi, komen dari Bu Pus bagus banget. Minum racikan dulu, Jos. Komennya Ibu Pus keren banget ini. Ya Pak Jos mau tanya, untuk penggunaan suplemen itu aturannya bagaimana? Ya pasti ada aturannya, pasti ada aturannya ya. Saya pernah baca di Google kalau mau konsumsi suplemen itu harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Kenapa ya? Karena saya tahu suplemen itu adalah superfood. Dia bukan makanan. Dia adalah apa disebutnya ya? Dia disebutnya adalah melengkapi ya, melengkapi kebutuhan gizi hari-hari kita. Itu suplemen. Jadi kita ini hidup, kita harus memiliki kemampuan untuk memelihara sel. Sama seperti ketika kamu nanam tanaman, kamu harus memberikan makanan dan minuman serta pupuk untuk tanaman itu tumbuh dan besar dan berbuah. Itu sama seperti dirimu, sama seperti diriku. Ya, jadi kita ini butuh nutrisi, itulah sebabnya kita makan. Hanya permasalahannya, sekarang pertanyaannya, satu, berapa kali kita makan satu hari? Dua, apa saja yang kita makan satu hari? Tiga, di mana kita makan satu harian? Gitu kan? Nah, sehingga kalau kita orang bodoh seperti saya begini, makan satu hari berapa kali? Yang dimakan apa? Kapan aja makannya? Terus neritiknya apa aja? Nah, itu. Nah, sementara kebutuhan tubuh itu ada mikronutrisi, ada makronutrisi ya. Berkali-kali kan saya ngomong ini kebutuhan tubuhmu yang namanya mikronutrisi, makronutrisi, mikronutrisi, makronutrisi. Ini kebutuhan tubuhmu, tubuh kita semua, tubuh saya. Nah, kita mengasupkan tidak kebutuhan tubuh kita? Atau makannya asal makan, kok saya lapar ya? Makan dulu ah. Nah, terus sekecekele kata-kata orang Jawa, setangkepnya, sedapatnya, dapat ini, dapat itu makan itu. Enggak, sehingga makanan kita enggak dirancang, tidak diatur, tidak diukur. Nah, itu yang membuat kita membutuhkan suplemen. Kenapa saya setiap pagi minum suplemennya? Sayang sih saya barusan minum sih, saya udah minum semuanya. Ya. Kenapa saya setiap pagi minum suplemen? Karena saya tidak memberikan asupan sarapan. Itulah sebabnya saya setiap pagi minum suplemen. Kenapa saya minum suplemen selalu pagi dan tidak mengikuti aturan yang ada? Karena saya mensuplai nutrisi kebutuhan saya setiap kali bangun tidur untuk masuk dalam aktivitas yang dilanjutkan. Karena makan saya selalu di atas jam 5 sore. Karena makan saya selalu di atas jam 4 sore. Kadang saya makannya di atas jam 7 malam. Kadang makan saya di antara jam 8. Kadang makan saya jam 10. Sehingga saya tidak mengasupkan makanan, sehingga saya mengasupkan nutrisi saya pagi. Contoh kayak kemarin, ya dari timur ke barat. Ya kalau dari timur ke barat saya pasti tidak makan. Sampai di barat saya baru makan. Jam berapa semalam saya nyampe dan makan? Jam 8 malam. Saya makan ayam ingkung. Satu ayam dibelah dua, makan berdua. Tahu sama tempe. Udah, makanya itu yang saya lakukan gitu. Nah, kalau kamu melakukan hal yang sama seperti saya, ya enggak usah diatur. Mau makan ini jam berapa, mau makan itu jam berapa. Karena apa? Karena suplemen itu melengkapi zat gizi. Racikan makcin juga sama. Nah, kalau kamu minum racikan makcin, sebagian besar kebutuhan yang namanya mineral, sebagian besar kebutuhan yang namanya vitamin ada di dalam racikan makcin. Itu sebabnya saya hari-hari saya minumnya ini. Racikan makcin. Kenapa? Karena diasup dikit demi sedikit. Satu bangun tidur, satu teguk ya. Terus kemudian ngerjain pekerjaan beberapa menit atau beberapa jam, satu teguk. Ngerjain kerjaan satu teguk. Nah, itu yang saya lakukan satu harian. Kenapa saya minumnya racikan makcin gitu ya, Jess. Ya daripada kamu semuanya pakai suplemen. Yo,
sakit itu namanya. Ya suplemen itu kan banyak banget. Kenapa saya tidak pernah bicara masalah vitamin C? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah kalsium? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah eh, vitamin D? Kenapa saya bicaranya selalu D3K2? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah asam folat? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah kalium? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah zinc? Kenapa saya tidak pernah bicara masalah apa? Banyak itu suplemen-suplemen bioflavonoid. Kenapa saya tidak pernah bicara masalah itu apa suplemen kebutuhan-kebutuhan mineral yang lainnya? Ya karena satu racikan makcin, satu saset racikan makcin itu mengandung nutrisi yang cukup untuk kebutuhan kita gitu. Ya, kalau kamu konsul pasti tidak boleh minum sembarangan. Ada yang harus diminum setelah makan, ada yang harus diminum sebelum makan. Tapi kalau kita mau pakai logika saja, itu kan membantu ya, membantu melengkapi makanan. Makanya ketika kamu memberikan pelengkap dalam makananmu, saya makannya yang berhubungan dengan telur, saya makan yang berhubungan dengan ikan, saya makan yang berhubungan dengan daging, saya makan yang berhubungan dengan seafood, itu kan lengkap sekali nutrisi di dalam situ, gitu. Sangat lengkap itu. Ada mikronutrisi, ada makronutrisi di dalam telur, ikan, daging, seafood tadi yang saya sebutkan. Apakah cukup? Ya itu dia, makanya dibutuhkan suplemen. Terutama Anda yang sudah bermasalah dengan degeneratif. Terutama Anda yang sudah bermasalah dengan sel-selnya gagal meregenerasi. Terutama Anda yang sudah gagal sel-selnya meregenerasi dan bermasalah dengan komplikasi dan bermasalah dengan metabolic syndrome. Nah, itu butuh suplemen-suplemen tadi. Kalau Anda sehat, makan itu saja sudah cukup. Istri saya sama saya beda treatmentnya. Istri saya tidak makan suplemen, tidak masalah. Kenapa ya? Karena dia tidak ada masalah di awal seperti saya. Saya kan udah bermasalah dengan yang namanya pasang rem jantung. Saya bermasalah dengan yang namanya jantung saya bocor 30%. Nah itu sebabnya cara saya men-treat tubuh saya. Ada tambahan suplemen yang saya minum gitu. 6 itu aja, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly, itu mineral lengkap itu. Jadi diminum pakai racikan makcin, ya fine, mencukupi gitu. Karena yang namanya suplemen itu kan pelengkap, yang menambah kekurangan-kekurangan. Ya, itu bedanya dengan OPAT. Kalau kelebihan bagaimana, Pak? Dalam tubuh dibuang melalui kencing, ginjal menyaring dan aman gitu. Dan aman, tidak ada masalah. Ya, ginjal baik-baik saja kalau kamu makannya suplemen. Itu dia. Ya, makanya minum saya bilang selalu. Minum saya bilang selalu. Tubuhmu itu tidak banyak membutuhkan makanan, tetapi banyak membutuhkan minum. Gitu. Karena suplemen-suplemen itu adalah kebutuhan tambahan yang harus kamu supply. Contoh kayak kamu punya pohon. Kami di Bangka punya pohon duku, punya pohon manggis, punya pohon durian, banyak banget. Nah itu supaya setiap tahun bisa berbuah dan kemudian mendatangkan pembeli, ya harus dipupuk, harus diberikan suplemen. Kalau enggak mau berbuah atau buahnya kecil-kecil unyil-unyil begitu, gitu. Ya, makanya perlu kondisi-kondisi khusus yang saya sampaikan. Gitu. Kalau kamu sehat, ya kamu udah umur 35 tahun, 40 tahun ya, yang paling utama kamu butuhkan adalah D3K2, liposomal glutathione, probiotik, MCT, itu semua kebutuhan-kebutuhan untuk usia-usia dirimu. Karena apa? Penurunan yang begitu luar biasa. Makanya orang yang umur semakin tua, kamu akan lihat dia semakin pendek kan. Karena apa? Penyusutan. Laki-laki semakin tua testosteronnya semakin kurang.